Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 253072160. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum privat dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak M. Rizal Amirullah MKP. Dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa hal terkait hukum privat, mulai dari pengertian hingga aspek-aspek penting yang berkaitan dengan hukum privat di Indonesia. Pada bagian ini saya akan menjelaskan definisi dari hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan serta negara itu tidak berkedudukan sebagai penguasa, melainkan sebagai subjek hukum. Artinya, dalam hukum privat hubungan yang terjadi itu bersifat sejajar, tidak ada pihak yang lebih tinggi seperti dalam hukum publik. Menurut Aprita pada tahun 2021, hukum privat merupakan keseluruhan aturan yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara subjek hukum, baik individu maupun badan hukum. Hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, serta keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, contohnya dalam hubungan keluarga, benda, perikatan, dan juga waris. Selanjutnya ada karakteristik hukum privat. Karakteristik yang pertama adalah hukum privat ini menekankan kesetaraan para pihak. Dalam hukum privat, setiap subjek hukum memiliki kedudukan yang sejajar di hadapan hukum. Artinya, tidak ada pihak yang lebih tinggi ataupun lebih berkuasa, sehingga hubungan yang terjadi itu bersifat adil dan tidak berpihak. Karakteristik yang kedua itu adalah menciptakan hubungan keperdataan yang adil dan seimbang. Hukum privat ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, serta individu itu memiliki hak yang harus dihormati tetapi juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga terciptanya hubungan hukum yang harmonis. Yang ketiga ada kebebasan dalam hukum privat, tetapi dibatasi oleh keadilan dan kepastian hukum. Memang, para pihak itu diberikan kebebasan untuk menentukan isi hubungan hukumnya, seperti dalam perjanjian. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena harus tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Karakteristik keempat yaitu dipengaruhi oleh nilai konstitusional dan hak asasi manusia. Dalam perkembangan modern, hukum privat itu tidak hanya mengatur hubungan antara individu, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak-hak dasar. Nilai-nilai konstitusi seperti keadilan, persamaan, dan perlindungan hak mulai masuk ke dalam hubungan keperdataan. Dan yang terakhir ada hukum privat itu berfungsi untuk melindungi hak fundamental para pihak. Artinya, hukum privat itu tidak hanya memberikan kebebasan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu seperti hak milik, hak keluarga, hak dalam perjanjian itu tetap terlindungi secara hukum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asas-asas dalam hukum privat. Asas-asas dalam hukum privat merupakan dasar atau prinsip yang menjadi pedoman dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak. Beberapa asas utama dalam hukum privat antara lain yaitu kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikat baik. Kita bahas asas yang pertama. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian, menentukan isi, bentuk, serta syarat-syarat sesuai dengan kehendak mereka. Nah, untuk asas kedua yaitu asas konsensualisme. Asas ini menekankan bahwa suatu perjanjian itu dianggap sah apabila terjadi kesepakatan antara para pihak. Untuk asas yang ketiga itu asas itikat baik. Dalam setiap hubungan hukum, para pihak dituntut untuk bertindak jujur, terbuka, dan saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing. Itikat baik ini penting agar tidak ada pihak yang dirugikan, serta untuk menjaga kepercayaan dalam hubungan keperdataan. Dalam perkembangannya, asas-asas hukum privat ini tidak lagi berdiri sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum privat itu tidak mengedepankan kebebasan individu, tetapi juga memastikan adanya keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap pihak. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum privat di Indonesia. Sumber hukum privat merupakan dasar yang digunakan dalam mengatur hubungan keperdataan antara subjek hukum. Yang pertama ada KUH Perdata. KUH Perdata ini merupakan sumber utama hukum privat di Indonesia yang mengatur berbagai aspek hubungan keperdataan seperti hubungan orang, keluarga, benda, perikatan, dan juga waris.
Menurut Subekti tahun 2005, KUH Perdata ini memberikan dasar hukum yang jelas dan menjadi pedoman utama dalam menciptakan kepastian hukum formal dalam hubungan keperdataan. Yang kedua adalah jurisprudensi. Jurisprudensi ini merupakan putusan hakim yang kemudian menjadi pedoman dalam memutuskan perkara yang serupa. Dalam praktiknya, jurisprudensi ini sangat berperan terutama dalam kasus wan prestasi, sengketa waris, dan sengketa hak milik. Menurut Holilita pada tahun 2024, jurisprudensi ini membantu mengisi kekosongan hukum serta memberikan konsistensi dalam penegakan hukum. Selanjutnya adalah ada kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan diakui oleh masyarakat dapat menjadi sumber hukum privat. Contohnya dapat dilihat dari praktek hibah keluarga atau pembagian waris secara adat. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berasal dari aturan tertulis, tetapi juga dalam praktik sosial yang dikembangkan di masyarakat. Ini menurut Aprita pada tahun 2021. Yang terakhir ada hukum adat dan hukum Islam. Hukum adat dan hukum Islam ini sebagai living law. Artinya, kedua sistem hukum ini tetap hidup dan berlaku dalam masyarakat di Indonesia. Hukum adat dan hukum Islam menjadi sumber penting terutama dalam bidang perkawinan, waris, dan perjanjian keluarga. Menurut Aprita pada tahun 2021, keberadaan kedua sistem hukum ini mencerminkan bahwa hukum privat di Indonesia ini bersifat plural dan menyesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya itu mengenai perubahan hukum perdata nasional. Yang pertama itu ada KUH Perdata. Jadi KUH Perdata ini merupakan peninggalan hukum kolonial Belanda. Jadi ini tuh perlu diperbarui karena agar sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi digital. Nah ini tuh perlu untuk menyesuaikan dengan adanya transaksi elektronik, kontrak digital, dan bukti elektronik. Sehingga hukum tetap mampu memberikan kepastian di era digital ini. Yang ketiga ada pengaruh hukum adat. Hukum adat ini sebagai living law dan masih sangat mempengaruhi berbagai persoalan seperti keluarga, tanah, hibah, dan waris, sehingga tetap perlu diperhatikan dalam pembentukan hukum perdata nasional. Dan yang keempat adalah pengaruh hukum Islam. Hukum Islam itu menjadi salah satu sumber penting khususnya dalam bidang perkawinan, perceraian, hibah, wasiat, dan waris bagi masyarakat Muslim. Nah, di sini ada sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja sejarah tentang hukum perdata di Indonesia. Jadi, hukum perdata di Indonesia ini berawal dari pemberlakuan Burgerlijk atau BW pada masa kolonial Belanda melalui Standblad tahun 1847. Aturan ini menjadi dasar dalam peraturan berbagai bidang keperdataan seperti hukum orang, keluarga, benda, perikatan, dan waris. Setelah Indonesia merdeka, ketentuan tersebut masih tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan dalam Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa peraturan yang sudah ada tetap berlaku selama belum diganti dengan yang baru. Nah, seiring berjalannya perkembangan zaman, hukum perdata di Indonesia ini kemudian mengalami pembaruan melalui pembentukan berbagai undang-undang nasional seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia ini mengalami perkembangan dari sistem hukum waris yang kolonial menuju sistem hukum waris yang nasional yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di era modern. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan hukum privat dalam sistem hukum nasional. Yang pertama itu, hukum privat merupakan salah satu cabang utama dalam sistem hukum nasional. Jadi memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara individu dan subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu, hukum privat menjadi dasar dalam hubungan hukum keperdataan, artinya berbagai hubungan seperti perjanjian, keluarga, dan kepemilikan diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum privat. Yang ketiga, yaitu hukum privat berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak individu.
Melalui hukum privat, hak-hak seperti hak milik, hak dalam keluarga, hak dalam perjanjian dapat dijamin dan dilindungi secara hukum. Dan yang terakhir, hukum privat di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam. Kedua sistem hukum ini menjadi bagian penting karena mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat perbedaan antara hukum privat dan hukum publik. Pertama itu hukum privat itu mengatur hubungan antara subjek hukum yang kedudukannya itu sejajar seperti individu dengan individu ataupun individu dengan badan hukum. Sementara hukum publik itu mengatur hubungan antara negara dan warga negara, di mana negara itu memiliki kedudukan yang lebih dominan. Dari segi kepentingan, hukum privat ini berfokus pada kepentingan perseorangan, sedangkan hukum publik itu berfokus pada kepentingan umum. Nah, selain itu, hukum privat ini bersifat horizontal, artinya para pihak itu memiliki kedudukan yang setara, sedangkan hukum publik itu bersifatnya vertikal, di mana negara itu ada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan warga negara. Nah, untuk contoh dari hukum privat ini, untuk contohnya itu, hukum privat ini seperti perjanjian sewa menyewa, waris, dan hak milik. Sedangkan untuk hukum privat ini meliputi pidana, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Nah, lanjut dalam praktik modern, hukum privat dan publik ini sering berjalan beriringan, misalnya dalam bidang perkawinan dan waris, yang secara substansi termasuk hukum privat, tetapi termasuk melibatkan negara dalam hal pencatatan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa. Nah, bagian terakhir ini ada ruang lingkup hukum privat. Nah, hukum privat ini mencakup kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam ranah kepentingan perseorangan. Fokus utamanya itu melindungi hak individu, hak kekayaan, hak keluarga, serta berbagai hubungan hukum yang lahir dari kepentingan pribadi. Yang pertama itu ada hukum orang. Jadi hukum ini mengatur kedudukan seseorang sebagai subjek hukum, masuk status pribadi, kecakapan bertindak, serta hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Contohnya itu batas usia dewasa, terus identitas dan kemampuan seseorang untuk membuat perjanjian. Yang kedua itu ada hukum benda. Jadi hukum ini mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hak milik, penguasaan, pemindahan, dan pelindungan atas benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya itu seperti tanah, rumah, kendaraan, dan barang berharga lainnya. Yang ketiga ada hukum perikatan. Hukum ini mengatur hubungan antara hak dan kewajiban antara para pihak yang timbul dari perjanjian. Contohnya itu seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam. Yang keempat ada hukum keluarga. Jadi hukum ini mengatur hubungan dalam keluarga, contohnya seperti perceraian, perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hak anak, perwalian, serta harta bersama. Dan yang terakhir ada hukum waris. Hukum ini mengatur peralihan hak atas harta peninggalan seseorang kepada ahli waris, termasuk pembagian waris, hibah, dan hak masing-masing ahli waris. Baik, sekian penjelasan mengenai hukum privat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.